Saya teringat pesan guru kita, guru saya, dalam manaqib beliau yang saya baca. Beliau bilang hidup di dunia ini tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah ujian. Tidak ada satu pun manusia yang boleh lepaskan daripada ujian. Berbagai macam ujian. Ujian anak, ujian isteri, ujian keluarga, ujian ekonomi, itu tidak akan bisa lepas. Ya. Dan Allah pun telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah pasti akan uji, kami pasti akan uji engkau, kata Allah. Rasa ketakut, minal khauf wal ju', dari kelaparan, ya, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kemudian jiwa kita akan diuji, wathamarat, buah-buahan bagi yang punya kebun. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bergembiralah bagi orang-orang yang sabar apabila mereka ditimpa suatu ujian atau musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah akan kembali. Ya. Maka lahir kita di dunia ini udah ada ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk seorang ibu yang mengeluarkan kita antara hidup dan mati mereka. Lahir kita di dunia ini dalam keadaan menangis. Seorang ibu dalam keadaan tertawa orang yang melihat kita. Maka jangan sampai menangisnya kita dalam keadaan lahir, lalu menangis kita dalam keadaan meninggal dunia. Jadikan dalam keadaan lahir orang-orang lain berbahagia, ketawa, kita menangis. Tapi jadikan dalam keadaan kita meninggal dunia, kita tersenyum menghadap Allah, sementara orang-orang menangis berpisah dari kita. Maka segala ujian, ingat, pasti ada suatu batas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin semua hidup itu mendapatkan ujian, karena manusia diberikan oleh Allah dengan suatu yang berlawanan, terkadang bahagia, terkadang susah. Kemudian yang kedua, kata beliau, dalam hidup ini tak akan mungkin lepas omongan orang. Orang tak akan mungkin lepas. Jadi apapun kesusahan yang kita rasakan orang ngomong, selagi dalam kebaikan, jangan pernah kita asihkan bah itu. Jangan pernah kita dulikan. Ya. Artinya apa? Antum-antum kawan-kawan ni pejuang dakwah, dan alhamdulillah, ya, lihatkan wajah-wajah mereka ni, Bang Haji ni. Ya, pejuang-pejuang dakwah ni, lihatkan wajah-wajah mereka ni. Ini pejuang-pejuang dakwah di Ketapang ini. Ya, ustaz-ustaz dari nasional, ya, sampai internasional, sampai lokal, itu pernah dilayani oleh mereka, sahabat-sahabat kami ini. Ya, pasti memiliki suatu cobaan, omongan orang bagai macam. Ya, wah ini cuma cari untung, oh ini cuma ini. Jangan hiraukan. Yang penting niat saya kebaikan, ingin melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Walaupun kami tidak mampu menyampaikan dengan lidah, tapi dengan semangat kami mampu untuk menyambung lidah, sehingga terusnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ngomong orang itu tidak pernah habis. Ada cerita kan, seorang, ya, suami dan istri naik keledai. Ada juga anak dan bapa naik keledai. Kata bapa naik keledai, anak narik. Apakah orang tak ada ngomong? Ada ngomong. Apa kata orang?
Ya Allah, bapak tu ndak kesian ke sama anak? Masa bapak naik, anak disuruh narik? Pindah ke kampung sebelah gantian. Anak naik, bapak narik keledai. Apakah masih ada orang ngomong? Masih. Ya Allah, anak tu kurang ngajar benar ke? Ngapa bapaknya disuruh narik dia naik ke atas? Pindah ke kampung sebelah, dua-duanya naik keledai. Masih ada orang ngomong? Masih. Ya Allah, keledai besar itu kecil, dinaiknya berdua. Tak kesian ke sama keledai? Pindah ke kampung sebelah, dua-duanya tak naik keledai, tapi narik keledai. Apa masih ada orang ngomong? Masih. Ya Allah, ada keledai tak dinaikkan ya. Itu artinya kalau kita berbuat kebaikan nunggu omongan orang atau terganggu dengan omongan orang sehingga kita stop dari kebaikan itu, justru kita adalah orang yang merugi. Padahal Allah berikan keuntungan di balik itu. Di mana keuntungan? Ketika orang memfitnah kita dengan keburukan-keburukan, kita tetap berjalan dengan kebaikan, nanti di akhirat kita ngambil kebaikan dia sebagai penambahan kebaikan kita. Itu yang disabdakan Nabi Muhammad, mata'udunal muflis, orang yang bangkrut. Datang dengan kebaikan tapi kebaikannya habis. Kemudian yang terakhir, suatu yang tak akan bisa lepas dari manusia adalah terakhir kematian. Kematian pasti akan datang menjemput kita. Apa yang bisa untuk kita jadikan di dunia ini sebagai bekal kematian? Kebaikan itu kan banyak yang gratis, gampang. Bang Soleh jalan pakai mobil, lihat ibu-ibu ada bawa motor, standarnya lupa dinaikkan. Ini kalau dia belok nih jatuh. Bang Soleh pun berhenti. Bu, standarnya bu. Oh iya, makasih. Ternyata lewat standar saja malaikat dan nyatat kebaikan. Luar biasa. Ini kejadian nyata semalam. Ya, bukan cerita buat-buat. Artinya kebaikan itu banyak jalan. Ya, sehingga kata Nabi Muhammad, di antara halusnya kebaikan itu apa? Senyum. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu dengan saudaramu itu sedekah. Udah. Kalau kita tak bisa mau lakukan kebaikan tiap hari, senyumnya terus. Ketemu saudara senyum, bahagia, nampakkan kita senang dengan dia, dia adalah saudara kita. Udah, itu bekal dari kebaikan. Dan alhamdulillah, kawan-kawan semua para sahabat pejuang dakwah di Ketapang ini semuanya telah mempersiapkan bekal untuk kebaikan-kebaikan kita, dan insyaAllah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ada yang mempersiapkan mobilnya luar biasa, ada yang mempersiapkan minyaknya, makan kuenya, indominya, dah luar biasa dah, Masya Allah. Dan saya pun mohon maaf, karena mata saya ni mata pengembun, maka kawan-kawan dibawa tidur sampai jam 1 malam. Duduk-duduk, saya harap maklum. Tapi sekali-sekali InsyaAllah. Bang Soleh biasa tidurnya jam 11. Saya nengok ya, HP tu dah main-main semua tu. Tu bini-bini dah pada nelpon semua tu. Lama agak balik benar-benar dah Pak Ustaz tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan ini semakin menambah kebaikan kita di hadapan Allah. Ya. Jalan terus, jalan lurus. Kata Bang Haji Edi, jalan terus, jalan lurus, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sampai ketemu, saya akan balik, insyaAllah hari ini di Pontianak, dan malam-malam kembali saya akan ada jadual untuk berdakwah maulid. Maka tidak bisa untuk melanjutkan kembali jadual-jadual yang dipinta oleh bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. InsyaAllah lain kali akan kita kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dinana wa jami' masyayikhina wa 'allimina wa dhul huquq 'alaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Ya Allah ya Rabbana, Kau pandanglah wajah sahabat-sahabat kami pada saat ini ya Allah.
Mereka tiada lain hanya berharap ridha-Mu ya Allah. Mereka berharap ini akan menjadikan kebaikan bagi diri dan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap langkah kami berkah, setiap ucapan kami berzikir, jadikan setiap pikiran kami yang membawa pada jalan suatu kebaikan. Rahmati kami ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan anak kami orang yang saleh dan salihah, orang yang alim dan alimah. Berikan mereka penghafal Quran ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermunajat dan meminta kepadamu ya Allah. Engkau yang maha tahu hati kami ya Allah. Kami maha orang yang selalu melakukan pendosa, sedangkan Engkau maha pengampun, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Ghaffar dzunub wal khati'at wa ya mukaffiras sayyiat, ya arhamar rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Ya Allah, berikan kami, sahabat-sahabat kami sehat walafiat, mudahkan dari segala urusannya ya Allah, cukupkan rezekinya ya Allah, sampaikan dari segala hajatnya ya Allah. Kau dudukkan kami dalam tempat ini ya Allah. Dudukkan kami di Masjidun Nabawi ziarah makam Nabi Muhammad. Dudukkan kami di hadapan Ka'bah, kami beribadah di hadapannya ya Allah. Ya Rahmanad dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.